Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan ya kita insan PDPK dapat kumpul kembali hari ini secara online. Wajah-wajah yang kenamaan di antara para malaikat surgawi ya. Puji Tuhan. Tidak perlu checkpoint nanti masuk surga langsung bless. Malah dibilang, Kak udah ditungguin tuh. Gitu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur juga secara khusus mendapat kesempatan untuk mengajak merenungkan firman. Topiknya tidak terlalu mudah ya, yakni financial freedom. Financial freedom. Kita harus mengakui bahwa istilah ini atau ungkapan ini tidak ada dalam Alkitab. Tetapi nilai-nilai atau maknanya Alkitabiah juga. Begitu ya. Kalau secara harafiah kan berarti kebebasan atau kemerdekaan keuangan gitu ya. Nah, apa yang dimaksud ya secara umum dengan financial freedom ini? Kalau ditinjau dari sudut Alkitab kan ada kata merdeka atau kemerdekaan, bebas atau kebebasan dari finansial atau tentang finansial gitu ya. Nah, saya melihat ini ada 3 makna umum yang dimaksud dengan financial freedom ini secara alkitabiah. Mula-mula tidak menjadi hamba uang, bebas dari ikatan mamon gitu ya. Tidak dikuasai oleh uang, tidak menjadi hamba uang. Kalau kita baca surat Ibrani pasal 13 ayat 5 kan dengan jelas disebutkan di situ bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah berjanji tidak akan ia meninggalkan kamu. Lalu di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, jangan kamu mengabdi kepada 2 tuan. Dalam hal ini kepada Tuhan, tetapi juga kepada Mamon. Karena kamu tidak akan dapat memiliki istilahnya itu divided loyalty. Kamu tidak dapat memiliki kesetiaan kamu dibagi-bagi. Gitu ya. Apalagi bicara soal Tuhan. Penyembahan yang sebenarnya itu adalah penyembahan yang mono. Maka disebut monoteisme. Hanya kepada Tuhan Allah yang menyembah itu umat. Tidak boleh pada yang lain. Mono. Dalam Alkitab hanya ada 2 mono. Monoteisme dan monogami. Pernikahan tunggal dan penyembahan tunggal. Tidak boleh menyembah kepada yang bukan Tuhan. Tidak boleh diikat oleh siapapun. Kecuali mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi financial freedom berarti tidak menjadi hamba uang. Financial freedom juga berarti tidak kekurangan uang. Kalau kekurangan uang berarti kan dia selalu akan cari uang. Mana uang? Ya dia nggak ada uang padahal dia perlu uang. Disinilah warga gereja itu mesti menyikapi ya. Bagaimana nanti supaya tidak kekurangan uang. Tidak kekurangan uang. Percaya Tuhan itu mencukupi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kasih dan kuasanya di dalam Kristus Yesus. Itu adalah pernyataan yang masyhur dari Rasul Paulus seputar dia yakin dia tidak akan kekurangan uang. Lalu financial freedom berarti tidak bermasalah karena uang. Ya memang dia tidak kekurangan akan uang, tapi kok dia bermasalah karena uang. Nah orang kalau sudah betul-betul merdeka,
dalam hal keuangan, dia tidak saja tidak menjadi hamba uang, tidak saja tidak kekurangan uang, juga dia tidak bermasalah karena uang. Jadi kita dapat mengalami financial freedom, percayalah sungguh. Namun ini bukan tanpa langkah. Maka yang menjadi pertanyaan adalah bila manakah kita dapat mengalami financial freedom itu? Bila mana? Nah, dalam hal ini panjang nih jadi urusannya ya, bergantung pada kesabaran dan ketekunan kita di dalam mencatat semua pesan-pesan Alkitab seputar financial. Karena kita kan berbicara ini bukan dari pendekatan-pendekatan filosofis ilmu pengetahuan di dunia ini semata, tetapi dari apa kata firman itu. Nah, dari sekian banyak langkahnya itu, izinkan saya merangkumkan seraya juga langsung menguraikannya secara sederhana 4 langkah. Mula-mula adalah ya kita harus benar pemasukan keuangannya. Lalu kita benar penggunaan keuangannya. Selanjutnya kita benar penyimpanan keuangannya. Lalu kita juga benar dalam pengembangan keuangannya. Jadi jangan salah mengerti soal financial freedom ini bukan aku nggak mau tahu. Atau juga ada orang berkata, aku kan sudah kaya, ngapain aku pikirin uang? Oh, hati-hati, nanti kita akan lihat banyak teks Alkitab bahwa kita, saya lompat dulu lah sedikit ya. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan kelak, barulah kita pisah dari uang. Jadi selama kita ada di bumi ini, kita selalu akan berurusan dan beririsan dengan uang. Jadi jangan salah mengerti soal financial freedom ini. Makanya pada akhirnya adalah bukan kita tidak peduli dengan uang atau keuangan, justru pengembangannya mana. Jadi financial freedom itu terletak di pengembangannya akhirnya, bukan ketiadaannya. Justru pelipat gandaannya terus berlanjut. Enggak, kalau memang financial freedom. Bukan justru nggak mau tahu ya, gue nggak mau tahu ya. Aku kan sudah merdeka dari uang atau soal keuangan. Oh, nggak begitu ya. Makanya Tuhan Yesus sendiri pun akhir hidupnya masih bersentuhan dengan uang. Dikapani dengan kain dari uang. Dikubur di tanah atau gua batu seorang yang kaya. Uang. Uang. Bahkan setelah dia bangkit pun masih bertanya, do you have any fishes? Kamu punya ikan? Sudahkah kamu makan? Begitu beliau naik ke sorga, disitulah uang tidak lagi ada urusan. Mula-mula adalah pemasukan. Pemasukan. Kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 10, ayat yang ke 18-19 dikatakan demikian. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Jadi betapa strategisnya posisi uang di sini.
uang memungkinkan semuanya itu. Di sini bukan uang jadi penentu, tetapi menjadi sarana prasarana, menjadi equipment, menjadi tools. Dia bukan penentu. Kan disebut dia memungkinkan, mempercepat. Dia bukan seseorang kan, ini kan sesuatu. Jadi jangan abai dengan uang. Kalau tidak ada uang, bagaimana beli makanan, minuman? Bocor dong rumah. Nangis dong tuh si baby baru lahir. Tinggal di tempat yang begitu kumuh. Sesak. Nggak sehat dong dia nanti. Nggak happy dong pertumbuhannya. Nggak sehat. Nggak sejahtera dong. Lalu diejek orang. Atau dia sendiri jadi minder. Kenapa? Malas. Lamban tangannya. Ini bukan bakat bawaan. Ini adalah karena kelambanan tangan. Tidak mau bekerja disebut. Lipat tangan sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi. Bahkan dikasih modal yang hebat pun. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Kebobolan lagi tuh orang. Karena malasnya nggak keturunan. Siapakah laki-laki yang takut akan Tuhan dan diberkati rumah tangganya? Mazmur 126 ayat 1 sampai, saya ulangi, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ya yang berkarya, diberkati Tuhan pekerjaan tangannya. Diberkati pekerjaan tangannya. Karena apa? Dia ada pekerjaan. Bagaimana mau financial freedom, nggak ada pemasukan? Hanya nunggu-nunggu dari orang tua, dari sponsor, dari ya nggak bisa, dari mertua bahkan bikin malu. Kok berani-beraninya menikah ngarapin mertua memberi. Kan sudah diberitahu itu. Kalau menikah mesti berani, punya dapur sendiri, mandiri dalam keuangan. Kejadian 2 ayat 24. Jangan kau ganggu lagi orang tuamu, apalagi mertuamu. Disinilah pentingnya mesti adalah pekerjaan sebagai sarana Tuhan memberkati. Makanya Matius 10 ayat 10. Setiap pekerja patut mendapat upah. Itu ajaran Kristus. Jangan menyukai tempat tidur. Entar lagi tidur. Amsal 20 ayat 4. Kita ini tukang tidur. Amsal 20 ayat 4. Ya, saat musim menuai tidak ada hasil. Nggak ada taburanmu apa yang kau tuai. Kan begitu. Jadi memang secara umum melalui pekerjaan lah Bapak Ibu, kawan-kawan, pemasukan itu, keuangan itu dicukupkan Tuhan, dilimpahi Tuhan. Memang ada juga yang lain ya, cara-cara yang tak terduga istilah saya. So terduga gitu ya, tak terduga gitu. Yaitu dia dapat warisan, itu tak terduga itu kategorinya. Dia dapat lotre itu tak terduga itu. Lalu dapat hibah itu tak terduga itu. Dia dapat angpau itu tak terduga itu. Yang kita harus pikirkan bukan yang tak terduga, tetapi yang kita pikirkan bahkan usahakan adalah yang terduga. Pekerjaan itu terduga. Maka kita tahu berapa penghasilan kita kira-kira. Berapa dapatnya aku. Dan harus jelas di awal berapanya gaji kita. Nggak bisa ntar aja. Ya, aku ngemikirin uang yang penting kerja. Nggak bisa begitu. Bahkan uang, saya ulangi, kerja sendiri pun dagang sendiri juga harus dipikirin.
Ini aku masak misalnya jualan makanan ini siapa yang beli harus pikirin. Itu bagian dari promosinya, persiapannya. Kalau tidak, ya tidak boleh kan dagang itu konteksnya barusan itu dagang. Nggak boleh dagang rugi. Nggak boleh dagang rugi. Kalau dagang itu rugi ya jangan jadi pedagang lah. Masa dagang rugi? Nggak boleh dagang rugi, apalagi merugikan. Ya, dagang merugikan dan dosa pula itu dia. Dagang harus untung. Kalau dagang itu rugi berarti dia bukan pedagang, bukan sedang berdagang. Kan begitu. Dagang harus beruntung. Jadi maka kita memang tidak boleh malas ya. Nah saya berharap ini nanti kita dapat dialogkan 5-10 menit ya. Jadi saya percepat saja. Jadi pemasukan itu mesti ada. Lalu penggunaan penggunaan itu harus jelas. Karena kalau kita tidak gunakan dengan benar, selalu akan habis bahkan minus kan. Jadi untuk apa ya? Biasanya warga gereja itu untuk 4 kategori pengeluaran umum, tetapi kudus itu ya. Mula-mula adalah untuk keluarga, lalu untuk kerabat, kemudian untuk komunitas, lalu untuk kerohanian. Mula-mula adalah untuk keluarga. Jadi orang tua itu yang memberi makan anak-anaknya. Dan anak itu yang memberi makan orang tuanya. Selalu itu to help each other. Jadi kalau kita punya anak berarti anak kita lah yang akan kita beri makan. Dan kalau kita punya orang tua, siap-siap nanti kita lah yang memberi makan orang tua kita. Maka tadi istilah tinggal orang tua itu bukan tinggal bye-bye lalu dia mati sendiri. Ya mati sendiri sih kebanyakan. Maksudnya jadi dia itu dibiarin aja gitu. Enggak gitu. Kan waktu kita masih kecil siapa yang gendong kita? Ya orang tua. Nah kalau orang tua sudah menular siapa yang gendong? Ya kita lah. Termasuk keuangannya. Jadi kalau orang tua sudah pensiun langsung kita buat rekening buat dia. Rekening pensiun mama adalah uang jajan. Dari siapa? Ya dari kita lah. Itu mama kita kok, papa kita kok. 1 Timotius 5 ayat 4, 8, 16. Bahkan dikaitkan di situ, jika kita tidak perhatikan orang tua, kita lebih durhak, kita lebih murtad dari orang yang tidak percaya. Dan orang tua harus siap-siap memang dibantu anak. Tuhan Yesus kan berkata pada Petrus itu, dalam Yohanes 21 ayat 18 itu, 18, 19. Apa disebut di situ? Ya nanti masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri. Setelah kau tua, ya kau akan diikat oleh anakmu. Kalau itu konteks keluarga. Ya keluarga ini kan butuh pangan, sandang, papan. Suami memberi kepada istri, istri memberi pada suami. Oh kok istri memberi pada suami? Ya iyalah. Terus istri ada buat siapa? Buat laki-laki lain gitu penghasilannya? Nah ini aneh aja. Kan udah satu katanya nyatu. Kok uangnya nggak nyatu? Dagingnya aja nyatu. Kok bisa-bisanya uang nggak nyatu? Aneh-aneh pula kita ini. Dagingnya aja nyatu. Kok uang bisa nggak nyatu gitu? Heran 1000 heran. Aneh kita ini. Jadi ya pangan, sandang, papan. Tunggu pendeta, kalau dua-duanya dapat penghasilan, ya gimana? Ya saling memberi. Terus kalau nggak ada penghasilan, apalagi nggak ada penghasilan, ya harus lebih diberilah. Yang penting kan dia kerja buat kita kan.
Kan jadi ibu rumah tangga juga kan harus dibayar. Enak aja kita ini nggak ngasih makan pakaian buat ibu rumah tangga. Kasih dong dia gaji. Jangan bikin malu istri kita sendiri. Dia ikut arisan nggak bisa. Tetanggaan nggak bisa. Karena suaminya pelit. Najis. Kok gitu amat ya suami itu? Ih, teganya ya. Katanya sayang, cintaku. Apa kau cintaku? Pukul kau nanti. Bohong. My love. Ani, Bani, Sweetie. Alah, uangnya mana? Aku mau ke pasar. Begitu kan. Nah memang banyak orang seperti Yesaya 55 ayat 2 tidak menggunakan uang untuk yang kebutuhannya. Bukan untuk roti, bukan untuk persembahan. Masalah itu. Jadi kekeluargaan itu kan memang ya, saling memberi. Orang tua memberi anak, anak memberi orang tua. Kakak memberi buat adik, adik memberi buat kakak. Berarti kita penggunaannya sudah benar. Lalu untuk siapa lagi? Kerabat, ya kakek, nenek, ya ponakan, ya second layer ya biasa atau the third bahkan. Kita kan punya namanya extended family. Ya saya nggak ada urusan lagi lah buat kakek nenek. Itu siapa yang ngurus? Itu kan kakek nenek kita. Ya saya nggak ada urusan ponakan. Nah bagaimana enggak, itu kan anak saudara kita. Itu kan sedarah dengan kita. Ini penting ya. Jadi jangan hanya keluarga istilahnya kandung-kandungan ataupun yang sebut inti gitu ya. Tapi kerabat juga dong. 1 Yohanes 3 ayat 17. Lalu untuk komunitas. Kita kan apa ya namanya society member kan kita. Itu kan tidak baik manusia seorang diri. Iya kan? Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Jadi jangan lupa dengan komunitas kita itu. Karena mereka lah yang menjaga kita paling dekat. Yang jaga rumah kita siapa? Ya tetangga kita lah. Emang siapa? Jangan pelit sama komunitas. Apalagi saat komunitas kita itu memang betul-betul dalam keadaan payah. Itu ajaran Alkitab. Berilah maka kamu akan diberi. Komunitas di sini termasuk komunitas bisnis. Pegawai kita, itu kan komunitas kita. Jangan pelit-pelit sama pegawai. Apalagi kejam. Bayar dong uang gajinya dong. Kalau pekerja harian menurut ulangan 24 ayat 14 15, itu harus jangan lupa dahulukan. Bayar gaji uang harian itu. Ulangan 24 ayat 14 15 itu. Ya, semena-mena terhadap orang miskin. Di dalam ulangan 24 ayat 15 dikatakan apa? Jangan sampai dia angkat tangan pada Tuhan berseru, maka Tuhan akan turun tangan menghajarmu. Jangan sampai kita dikutuki orang karena bisnis. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Kalau para pegawai kita itu mengeluh kepada Tuhan atas kita. Tuhan kejam sekali dia. Bapak Ibu tahu nggak? Doa siapa yang paling didengar Tuhan? Bukan doa Nabi. Doa orang miskin paling didengar Tuhan. Jangan main-main sama orang miskin. Mereka sudah angkat tangan. Tuhan. Habis kok. Habis kok. Makanya jangan mentang-mentang. Kalau 4 ayat 1. Hei Tuhan-Tuhan. Berlakulah adil terhadap hamba-hambamu. Ingatlah kamu juga punya Tuhan di sorga. Dan mentang-mentang. Efesus 6 ayat 9. Jauhkan ancaman. Jauhkan ancaman. Jangan tekan orang yang lemah itu.
Jangan, nanti Tuhan marah. Sayangi. Sebaliknya kalau kita memberi kepada orang yang hina, orang miskin, Amsal 19 ayat 17, Tuhan yang bayar. Hei, apa istimewanya pendeta Tuhan yang bayar? Ya Tuhan yang bayar yang lebih banyak lah. Iyalah, mau dapat lebih, kasih orang miskin. Masalahnya kan ini, kita kan tidak boleh sembarangan memberi. Kan ada tatanannya. Contoh, memberikan tidak boleh kita pemberian kita membuat orang jadi malas. Tidak boleh membuat orang ketergantungan dengan kita. Kan itu juga ada tatanan, nggak sembarang. Beri. Berilah kepada orang miskin. Tapi jangan beri membuat dia miskin. Jangan pemberian kita membuat dia miskin. Harus membuat dia kaya, makanya dia. Pemberian kita harus mendorong dia, mengencourage dia, supaya dia kaya. Maka Tuhan yang akan membalas kepada kita. Wah, hebat benar kalau sampai Tuhan berhutang sama kita. Iya kan? Hebat benar loh. Sampai Tuhan berhutang sama kita. Waduh, Tuhan kalau sudah utang budi sama kita. Mantap. Sampai anak cucu kita diberkati. Anak cucu orang-orang benar tidak akan menada-nada tangan meminta-minta roti. Haleluya. Haleluya. Bang mana di dunia ini yang masih berurusan dengan orang meninggal? Enggak ada. Tapi bang sorga berurusan. Kumpulkan hartamu di sorga. Tuhan melipat gandakan. Lalu komunitas kerohanian, ya kan, bangun gereja, penginjilan, PDPK, LPPI. Teruskan, jangan mundur. Amsal 3 ayat 9. Buah sulung, lihatlah Tuhan akan melipat gandakan. Ayat 10. Bejana pemerahanmu akan berlimpah ruah. Haleluya. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Ulangan 16 ayat 16-17. Dan kalau memberi, satu, sebanyak-banyaknya. Dua, setulus-tulusnya. Tiga, secepat-cepatnya. 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Satu, sebanyak-banyaknya. Dua, setulus-tulusnya. Tiga, secepat-cepatnya. Lalu penyimpanannya, Bapak Ibu, penyimpanan ini penting. Karena kita tidak boleh buang-buang yang lebih kan. Jadi apa itu penyimpanannya? Teringat nggak Bapak Ibu dengan Yohanes 6 ayat 11 sampai 13? Tuhan membuat 5 ketur roti dan 2 ekor ikan itu menjadi cukup buat belasan ribu orang. Lalu disuruh kumpulin. Sisanya ada berapa? Sisanya ada berapa? 12 bakul. Beneran nggak sih itu pendeta sisanya 12 bakul? Nggak beneran. Wih, maksudnya apa nih? Mitos gitu? Bukan. Ini tafsiran saya, tolong perhatikan. Beneran nggak sih itu? Nggak beneran. Maksudnya apa? Kalau mereka itu lebih hati-hati lagi mengumpulkan, jangan-jangan tuh sudah 15 bakul sisanya. Bapak Ibu ikuti. Mau enggak kita jangan abai dengan apa yang lebih itu. Coba lihat itu. Di kulkas ada berapa lebihnya. Jangan keburu busuk tuh makanan. Expired. Lihat tuh. Mengapa banyak yang bisa dimakan ditaruh di bak sampah. Nah ini ya kita aneh.
Di kulkas udah rusak masih disimpan, di bak sampah masih bisa dimakan, dibuang. Gaya-gaya kita, gaya-gaya. Oh, gaya-gaya. Ayo, 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 pesan lagi, pesan lagi. Oh ya, 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 ya. Lalu kita buang-buang begitu makanan. Boleh nggak sih makan pesan lebih? Boleh. Dengan catatan yang makan lebih. Jadi harus tanggung jawab kita, makanan itu dibagilah sama orang. Tapi jangan sisa ya. Saya tidak menggunakan sisa. Tidak pernah disebut sisa berkat itu. Lebih dari yang kita perlu. Bagilah. Jadi jangan langsung semuanya itu dibuka. Supaya elok. Itu loh. Itu maksudnya. Ya kalau memang kita niat mau bagi kepada pegawai kita di rumah misalnya atau tetangga kita atau saudara kita, ya jangan jangan nanti bungkus ya. Bedanya itu dibungkus tahu diacak-acak dibungkusnya enaknya itu. Sisa-sisanya itu jadinya. Kalau memang kita niat ya pikirin belakangan lah nanti. Bungkus satu ya nanti ya. Jangan nanti di bawahnya pada saat itu bikin satu kupisahkan ya. Buat siapa itu? Ya buat nenekku lah, buat istriku lah. Niat nggak sih memberi? Ini penyimpanan perlu ya. Lihat nggak Yusuf, Joseph Wisdom, Kejadian pasal 41. Wow, satu kerajaan besar luput dari kelaparan. Karena apa? Karena ada wisdom. Bapak Ibu percaya saya, tidak akan pernah ada harga turun di dunia ini. Enggak akan. Selalu harga akan naik. Kita yang harus mengimbanginya. Inflasi, harus selalu ada inflasi. Kalau inflasi tidak ada, perekonomian tidak jalan. Inflasi itu kan, saya bukan ekonom, tapi ini ajaran-ajaran umum saja dari ensiklopedi. Lihat dah, dengan inflasi kita jadi bergerak. Jangan takut dengan inflasi. Tapi pikirkan, dengan ada inflasi kita harus meningkat. Meningkat lagi, penghasilan bertambah, harus selalu produktivitas bertambah. Jangan dibuang-buang uang itu. Iya kan? Uang harus disimpan. Yang sifatnya itu membuat dia aman, jangan berkurang ya. Minimal dia flat. Iya kan? Paling bagus adalah meningkat. Makanya kalau kita punya uang di bank, perhitungan juga tuh. Tabung uang di bank 1 juta 2 tahun yang lalu. Sekarang udah berapa itu? Ya tinggal 300.000 lah. Loh, kok hilang uang aku? Ya pajaknya nggak orang tungguin, satpamnya sering bayarin. Gila, bener loh. Iya kan? Yang jaga bank siapa? Ya, yang uang kita lah yang jaga itu. Jadi harus pinter-pinter. Kalau uang 1 juta aja, jangan taruh di bank lalu dia mendon begitu. Nggak jelas arahnya. Ya, habislah itu uang. Iya kan? Begitu. Ya, paling bagus kasih aja simpan di bank Renner itu. Aman itu. Ya bang ya. Nabung di mana? Nabung di bank Renner aku. Sudah terbukti 25 tahun aku kenal dia, amannya aku. Kan begitu. Ya kan? Ya gitulah, berbahagialah Bang Renner yang setia kan. Pasti diberkati kan. Nah, asuransi itu juga penting dalam konteks masyarakat supramodern ya. Karena kan banyak sekali persinggungan di jalanan. Jadi daripada kita ribut, waktu habis. Time is more valuable than money kan. Kalau kita ribut-ribut di jalanan gara-gara serempetan, ya mendingan kita pikirkan aja asuransinya. Jadi kalau beli kendaraan, itu harus sekaligus dipikir. Misalnya ini kendaraan aku 5 tahun akan pakai, setelah itu aku jual atau aku anggap nggak ada, ya terserah. Lalu uang asuransinya langsung dihitung di situ. Jadi harga mobil itu berapa? Carilah asuransi yang minimalis, jangan yang maksimalis. Supaya kita juga jaga kan gitu. Karena yang kita ini kan kalau asuransi maksimalis kan kita akhirnya juga jadi leha-leha kan.
Tetap kita harus jaga dong, kan begitu. Ya mungkin Anda akan bilang, aduh ini pendeta kok bilang minimalis, daganganku asuransi, jadi rugi aku. Ya enggak lah, kalau semua pakai asuransi minimalis kan sama-sama untung. Ini daripada kagak ada, kan begitu. Karena ngurus jadi ribut, rusuh. Kan kita gunakanlah sistem ekonomi itu. Paid forward, bayar di awal. Hitunglah itu. Memang begitu, apalagi sekarang ada asuransi yang juga sebagai tabungan. Haleluya, nggak hilang. Apa itu pendeta? Ya tanya aja Bu Pinkan, dia tahu lah itu kayak gitu-gitu. Ya aku sih nggak tahu, asal ngomong aja aku. Kalau ditanya ayat aku tahu. Kalau nggak Ibu Pinkan ya Ibu Weni. Ya tanyalah yang ngerti soal finansial itu, soal kredit-kredit itu. Ini adalah hal-hal umum. Bapak Ibu, yang terakhir adalah pengembangan. Kita harus mengembang itu kan. Boleh saya ajak kita baca ayat sama-sama di dalam ini terakhir ya. Ya, dari tadi dong pendeta terakhirnya. Kenapa baru sekarang? Ya kan kalau saya nggak jelaskan kan buat apa juga kita di sini kan. Jangan terburu-buru juga, nggak semua harus cepet-cepetin kan. Ya kan? Coba kita baca Injil Lukas pasal 12 ayat 48. Tetapi pelan-lahan ya. Boleh kan? Bapak Dewi tadi saya lihat yang share screen teks itu ya. Please, Injil Lukas 12 ayat 48. Perhatikan ya. Ayat ini padat, tapi karena kepadatannya justru kita harus lihat dengan tenangnya. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Yang banyak diberi itu, apa yang dimaksud diberi di situ? Adalah bakat bawaan lahir kita. Yang dipercayakan apa? Ya setelah kita lahir itulah yang dipercayakan. Perusahaan, uang, investasi orang, pekerjaan yang kita diterima kerja di situ, jabatan kita, termasuk orang ya, suami, istri, anak, itu dipercayakan pada kita. Itu bukan bawaan lahir kan. Yang bawaan lahir itu yang diberi. Jadi ada dua di sini. Yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Yang kepadanya lebih banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kita harus mengembangkan. Financial freedom adalah kita tidak boleh tidak urus uang. Tapi uang harus diurus untuk perkembangan yang lebih besar. Jadi jangan pernah berkata, aku sudah pensiun, aku tinggal ngurusin uang lagi. Terus hasil kerjanya diapain? Ya habis dengan begitu saja. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh perusahaan tutup kalau bukan Tuhan yang suruh tutup. Kita kerja selagi hayat masih dikandung badan. Maka harus diwariskan, dialihkan. Tidak boleh orang yang mati, perusahaannya mati. Tidak boleh gerejanya, orang yang pendetanya mati, gerejanya mati. Harus berkembang. Itu berarti sudah benar. Saya kira begitu yang dapat saya uraikan, karena ini kan filosofis Alkitabiah ya. Tapi jika ada yang keliru dari ucapan saya, boleh dicatat, lalu kita perbincangkan. Ya, demikian Ibu Weni sebagai leader ataupun Ibu Pinkan atau kepada kakak semua. Apakah perlu didiskusikan atau ditanggapi? Silakan kepada pengurus. Selamat malam. Barangkali ada yang mau bertanya, satu pertanyaan, silakan. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Pendeta. Pengertian memang ternyata pengertian saya tentang financial
freedom dengan yang disampaikan oleh Pak Pendeta itu jauh banget. Karena selama ini yang saya mengerti tentang kebebasan di dalam keuangan adalah seperti yang suka dikatakan uang yang bekerja untuk kita. Jadi kita tidak bekerja tapi uang yang bekerja untuk kita. Gitu. Tapi malam hari ini terima kasih karena mendapatkan banyak banyak hal yang baru yang Pak Pendeta boleh sampaikan hari ini. Dan saya sangat setuju bahwa kita harus bekerja seperti firman Tuhan juga kalau kita mau makan ya kita harus bekerja. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Baik, saya coba tanggapi ya. Saya kira memang ini perlu didialogkan supaya seperti Ibu Pinkan kan bagus sekali beliau menyatakan bahwa ada konsep-konsep yang berbeda pemahamannya. Memang istilah-istilah itu bisa saja berbeda. Tidak apa-apa ya kita. Bahkan beda pendapat tidak apa-apa. Yang penting dasarnya itu adalah Alkitab gitu ya. Termasuk Ibu benar gitu. Nah, saya coba tanggapi begini, Bapak Ibu. Tidak boleh uang bekerja buat kita ya. Itu justru tidak alkitabiah. Dan itu adalah halusinasi saja itu, utopia. Mana ada uang bekerja untuk orang? Pasti ada yang diperalat keliru itu. Contoh ya, saya bacakan ayatnya. Sabar ya. Efesus pasal 4 ayat 28. Lihat. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Barangkali maksudnya itu tadi uang bekerja sendiri kan begini. Kita investasi nih. Investasi, oh jalan. Oh, tunggu dulu, don't take it for granted. Portofolionya bagus sekarang. 3 tahun lagi itu perusahaan bisa bangkrut. Kita harus awasi. Lihat rapat umum pengawas saham, kita cukup berarti di situ. Ikuti, lihat tindak lanjuti. Uangku mana? Mana laporannya? Don't take it for granted. Tunggu dulu. Uangku kemana? Kok habis? Ya itu si ibu, si bapak, sang tuan nyonya. Dia invest di jalan-jalan keliling dunia. Ya, enggak gitu. Dan saya agak mundur ya, tapi ini masih berkata. Saya sedih lihat gaya-gaya orang dewasa muda sekarang. Kerja, nabung, tabungannya untuk jalan-jalan. Apalagi banyak libur di Republik ini, Bah. Aneh-aneh aja kita. Capek deh. PI, karena kita lembaga PI ya. Mati sekarang cari orang untuk mission trip. Setengah mati untuk terlibat dalam penginjilan. Ada 3 hari libur, dipakai semua untuk jalan-jalan. Dicatat itu semua. Berapa kali aku libur, berapa kali aku pergi. Come on, kok buang-buang uang. Itu bukan financial freedom. Kamu sudah dikuasai oleh uang atas nama liburan. Healing. Mana bisa kau healing dengan kau jalan-jalan? Gereja rusak gara-gara mindset yang keliru. Lihat itu. Lihat gak? Gaya-gaya Western people. Gerejanya kosong. Eropa habis. Kenapa? Semua penghasilan dipakai jalan-jalan. Lalu tidak ada persembahan, tidak ada persepuluhan. Lalu gereja nggak bisa bayar pajak. Nggak bisa bayar cleaning service. Nggak bisa bayar satpam. Ya tutuplah. Jadi jangan salah gunakan itu istilah financial freedom. Karena salah satu jualan orang yang katanya financial freedom itu adalah motivator-motivator yang menjual liburan dianggap udah senang-senang dia. Kau terjerat karena kau tidak ada lebihmu. Tuhan akan tanya mana lebihnya. Berapa yang kau sudah hasilkan? Akhir zaman nanti Tuhan akan tanya, aku titip padamu berapa, sekarang sudah berapa?
Financial freedom, nggak mikirin gitu. Kerja buat Tuhan selalu manise. Semua lingkungan kita adalah dalam nama Tuhan. Tidak ada yang leha-leha. Silakan liburan sebagaimana mestinya saja. Tidak ada yang lebih-lebih. Minum anggur boleh, tidak lebih. Pakai pakaian bagus boleh, tidak lebih. Tuhan yang kita muliakan. Tidak ada itu. Orang kaya berlebih-lebihan, orang miskin berlebih-lebihan. Tidak ada. Kita kerja buat Tuhan. Masih banyak orang yang membutuhkan. Coba terakhir nih. Kita punya keahlian. Lalu atas nama sudah kaya, kita nggak mau kerja lagi. Kawan, keahlianmu itu dari Tuhan. Dibutuhkan masyarakat. Kenapa kau tutup tanganmu? Misalnya jadi dokter spesialis. Aku udah kaya, ngapain aku praktek? Hei, kawanku. Hei, come on. Keahlianmu itu bukan untukmu. Mentang-mentang kau sudah cukup uang lalu kau nggak kerja lagi. Banyak orang perlu karyamu. Contoh jadi pendeta nih. Aku kan udah banyak tabungan, kata si kawan itu. Buat apa aku lagi khotbah-khotbah di jalan? Kawan, pemberita Injil sedang ditunggu. Betapa indahnya pembawa kabar baik. Jangan mentang-mentang aku sudah kaya, aku sudah cukup, udah punya rumah. Ngapain aku capek-capek menginjil ke daerah? Aduh. Keliru ya berarti freedomnya itu. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu mohon maaf kalau saya mungkin agak ketus-ketus ya. Itu hanya karena kita udah kangen, udah lama nggak jumpa gitu ya. Kan khotbah itu gaya-gaya aja kan. Yang penting message-nya itu yang kita perlu dapat ya. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu. Sukses untuk PDPK, maju terus. Semoga ada kemajuan makin hari. Ku sembah Engkau Yesus, hanya